Umpan Kelly terlihat tenang menyusuri permukaan. Tiba-tiba, air di depan umpan bergelombang besar, seketika diseret ke bawah. Strike! Strike! Kali ini semua mata tertuju ke Kelly. Tenaganya terasa dalam dan berisi. Ikan pun terus menekan ke bawah, sesekali mencoba mengubah arah. Perlahan, Kelly mulai menguasai situasi. Ini dia target yang dicari, seekor ikan toman dengan ukurannya yang cukup besar. Sorakan langsung pecah di atas perahu, karena ini adalah toman pertama Kelly. Oke, nih Kel, gimana Kel? Mantep kan? Mantap banget. Nggak sia-sia kita jauh-jauh ke sini, panas-panasan, hujan-hujanan, bakal ketagihan ini kayaknya nih Kelly nih. Kalau udah dapat toman sedikit, toman pertama, mantap ya, kita cari lagi ya abis ini ya. Gas. Ini masih kuat sekali dia nih. Tuh bayangin aja tenaganya. Ikan snakehead terbesar, lihat mulutnya tuh giginya. Ini makan top water predator ganas. Oke Kel, cari lagi ya. Gas. Mancing mania strike back. Mantap. Perjalanan sudah saya mulai sejak jam 4 pagi. Lokasi memancing saya berada di Batu Ampar, Kalimantan Barat. Karena belum sempat sarapan, akhirnya kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu di atas kapal. Ini total perjalanan dari dermaga tadi itu ke spot yang kita tuju sekitar 18 km lebih kurang. Tapi makan waktunya sekitar 4 jam. Ini kita udah jalan 2 jam, berhenti dulu sarapan. Ini kali udah mau habis nih. Semoga perjalanan kali ini terbayar dengan tarikan luar biasa dari target kita, yaitu ikan toman. Di perahu ini saya tidak sendirian, tapi ada seorang lady angler pemula yang mau ikut mencoba sensasi berburu predator. Inilah Kelly. Gerakan umpan diatur pelan, menggoda dari kiri ke kanan, menirukan ikan kecil yang terluka. Strike! Strike. Mocel. Namun sayang bukan rezeki saya kali ini. Ikan berhasil mocel. Bowo memainkan umpannya perlahan. Berusaha mengusik penghuni di balik vegetasi. Tiba-tiba permukaan air meledak. Strike! Joran langsung tertekan, menandakan ikan menyambar tanpa ragu. Dengan kontrol yang rapi, Bowo berhasil menarik ikan dan menjauh dari rumput air. Baru datang guys, mantap. Dan benar saja, seekor ikan toman berhasil diamankan. Ukurannya masih remaja, namun karakternya sudah terlihat liar dan galak. Toman pertama nih, walaupun bukan yang besar, tapi dia toman. Uniknya di sini nih, ini kan kita mancing di muara sebenarnya. Jadi di sini tomannya tuh toman erasin. Oke, kita cari lagi nih. Mancing mana strike back? Mantap. Giliran saya yang mencoba kembali peruntungan. Umpan permukaan Walking the Dog kembali saya mainkan. Gerakannya saya buat menggoda, menyapu tenang di atas permukaan. Strike! Kali ini terasa lebih dekat. Tarikannya pun jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Ikan berusaha menyelam dan menjauh, memaksa saya untuk terus mengontrol tekanan. Adrenalin langsung terpompa, pertarungan terjadi di atas permukaan. Kel, toman Kel! Dan akhirnya terlihat seekor ikan toman berhasil saya taklukkan. Toman lagi, top water. Mantap. Tapi ini masih size remaja. Mudah-mudahan habis ini kita dapat lagi yang lebih besar. Oke. Ini juga. Ya Kel, semangat sekali nih. Akhirnya habis mocel-mocel. Mantap. Kita cari lagi habis ini yang lebih besar.
Mancing mania strike back. Mantap. Menariknya, ikan toman dikenal memiliki perilaku kanibalisme, terutama saat ukurannya sudah lebih besar. Tentu hal ini membuat populasi yang bertahan adalah individu-individu terkuat dan menjadi predator dominan di habitatnya. Giliran Kelly yang mencoba peruntungannya dengan penuh fokus ia melempar umpan ke tepian. Tiba-tiba ada kilatan cepat dari dalam air. Fish on! Kelly langsung terkejut, sekaligus antusias menahan tarikan di ujung senar. Namun pertarungannya tidak berlangsung lama. Ikan cepat menyerah dan berhasil ditarik mendekat ke perahu. Bukan toman yang ia dapatkan, melainkan seekor barakuda kecil. Toman sama ikan lautnya satu spot nih. Mantap kan, Kel? Mantap banget sih. Itu. Parah. Ini lumayan Ya. gede sih ya. Lumayan gede. Ini masih baby-nya nih. Nah, dia ini kalau misalnya lagi pasang dia memang sering berburu ke muara. Kelihatan garis-garisnya, tapi ini dia bukan yang jenis yang bisa besar sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita cari lagi. Ini cuaca berubah jadi agak Udah mau hujan. mudah-mudahan kita nggak keganggu hujan lah ya. Kalau hujan pun nggak apa-apa karena kita udah siap nih buat mancing. Kita harus siap hujan-hujanan, panas-panasan. Tetap semangat ya, Kel. Tetap semangat. Oke, kita cari lagi mancing mania strike back. Mantap. Di tengah asiknya memancing, tiba-tiba ada ubur-ubur yang mengapung dekat kapal kami. Ini menjadi tanda bahwa air di muara ini sudah mulai terpengaruh air laut. Karena pada umumnya, ubur-ubur lebih sering ditemukan di perairan asin atau payau. Nah, ini di spot ini kita ketemu ubur-ubur tuh. Ini buktinya kalau spot ini airnya itu payau tapi lebih ke asin nih karena harus sedang gerak pasang, jadi air asinnya lebih dominan. Nah, uniknya ada toman di sini kan. Tuh, makanya jadi menarik sekali spot ini. Tapi kita belum dapat yang besar, mudah-mudahan makin ke sana kita makin dapat yang besar. Oke. Suasana kembali ramai dari arah perahu sebelah. Kena. Terlihat Ardi sedang bertarung dengan ikan. Strike! Yes. Strike. Umpan yang disambar berada di sisi kiri sungai, tak jauh dari rimbunnya vegetasi. Jorannya melengkung dalam, tarik ulur pun terjadi. Ikan berusaha masuk ke dalam tutupan air, namun Ardi berhasil menahan arah larinya. Pertarungan singkat namun seru, hingga akhirnya ikan berhasil dikendalikan. Mancing mania strike back. Toman batu ampar, mantap. Sepertinya kami sudah mulai kelelahan dan butuh asupan untuk menambah energi. Kita istirahat makan siang dulu saja ya kalau begitu. Bowo langsung bergerak cepat untuk menyiangi ikan. Bumbu rempah pun sudah kami siapkan untuk memasak ikan toman kuah pedas. Masak ikan nih, kita istirahat dulu. Tadi kita habis mancing. Ini kita mau masak apa Kel sekarang? Kita masak pedas. Pedes. Iya. Apanya yang dipedesin? Ikan yang kita dapat dong. Ikan yang tadi kita dapat ikan toman. Toman pedes nih berarti masaknya ya. Nah, ini dia nih. Itu dia. Bang. Udah bersih, Bang? Nah, ini ikannya bang, udah dibersihin nih, tinggal Ikan dimasak bang. toman. Oke. Saya cek perahu dulu ya bang. Jangan Oke. lupa ya bang nasinya. Siap, Nanti siap. kalau udah matang langsung datang bawa nasi. Oke. Nah, ini ikan toman namanya Kel. Tahu kan? Tahu. Yang tadi Kelly strike nih. Oh iya. Nah, ini kita marinasi dulu ya. Nanti kali ngulukin Ngulek ya? bumbunya. Ya siap. Saya memilih untuk mengolah ikan ini dengan cara direbus. Bukan tanpa alasan, metode ini dianggap lebih baik dibanding digoreng atau dibakar. Karena secara ilmiah, proses merebus memiliki suhu yang lebih stabil, sehingga nutrisi penting seperti protein dan omega-3 lebih terjaga. Karena namanya kuah pedas, jadi bumbu utama di masakan ini tentunya ada cabai kering dan cabai rawit.
Udah matang Oh, belum bang? udah kayaknya. Tinggal kita icip-icip dulu ya, dikit Oke. ya. Coba dikit bang. Hati panas. Gimana? Mantep Kel, tinggal kita Udah makan pas. nih. Luar biasa memang. Nah, ini pas nasinya juga. bang. Akhirnya. Bang Bonya udah datang. Udah masak belum nih bang? Udah bang, pas nih. Wah, mantap. Hanya kurang dari 20 menit, ikan yang dimasak pun sudah matang. Dilihat dari warnanya yang merah menyala, pasti seger banget ya. Yuk langsung kita makan bersama-sama. Ikan toman mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Ditambah lagi, terdapat vitamin dan mineral seperti zat besi dan zinc yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Mantap ya bang. Mantap. Pedasnya pas. Pedasnya pas sama Asamnya. kalau juga, daging Bang. toman ini kan ikan air tawar. Walaupun ini kita dapatnya di air asin ya, di air payau. Iya. Tapi kita harus pakai bumbu yang berani gitu, yang banyak biar rasanya makin gurih rasa dagingnya. Resepnya si Kelly. Boleh tuh dicobain. Ntar di rumah. Abang coba ya Kel. Oke, boleh. Ntar aku masakin lagi bang. Mantap, itu. Mantap. Udah 2 hari makannya nggak habis-habis. Masih di Kalimantan Barat, saya akan menelusuri Sungai Kapuas yang terkenal dengan keberagaman ikannya. Perjalanan kami dimulai dari salah satu anak Sungai Kapuas, yaitu Sungai Mandai. Melihat usianya yang sudah ratusan tahun, membuat saya semakin penasaran. Ikan apa saja ya yang saya bisa dapatkan di hulu nanti? Di tengah perjalanan, kami dikejutkan dengan spot yang baik untuk memancing. Karena setelah jeram, biasanya ada lubuk. Dan di lubuk inilah predator dasar sungai sering bersembunyi. Melihat potensi tersebut, kami pun sepakat untuk turun dan mencari sambaran. Ini strategi. Saya mau coba pakai minnow yang di bawah air. Strike. Tarikannya cukup khas di awal, namun sepertinya bukan monster, tapi tetap membuat saya deg-degan. Karena ikan dari dasar selalu memberi kejutan. Dan ternyata seekor bagarius kecil berhasil saya dapatkan. Ini yang saya cari-cari nih. Bagarius. Wah. Ikan purba nih strike back mania. Dia ini catfish juga nih. Dia ini tipikalnya suka di dasar. Ikan predator dari keluarga catfish ini memang suka hidup di dasar sungai yang berbatu. Kepalanya yang gepeng dan mulutnya yang lebar menjadi ciri kalau ia adalah hewan dasaran air. Nggak kelihatan kan ikannya? Dia punya warna tubuhnya ini sama kayak dasar sungai. Jadi dia pakai kamuflase ini buat nyergap mangsanya tiba-tiba dari balik-balik batu. Tuh, padahal ini ada ikannya nih, kalau kelihatan. Kita belum nyampe di spot, baru nih di camp yang pertama, tapi udah berhasil dapetin dia nih. Saya mau coba cari yang lebih besar nanti di sungai yang besar. Oke, mantap. Pancing mania strike back, mantap! Melihat saya berhasil, Imin pun ikut menggunakan umpan minnow. Dan benar saja, satu hentakan keras langsung dirasakan. Fish on! Strike! Menggunakan minnow yang menari di kedalaman, ternyata berhasil memancing perhatian para predator dasaran. Kali ini perlawanan dari bawah sungai terasa brutal. Hampala dikenal dengan tenaga ledakannya di saat strike. Akhirnya, ikan hampala, predator asli sungai Kalimantan, berhasil kami taklukkan. Mantap! Jadi di sini karena airnya lagi surut-surutnya nih. Kalau bisa kita jangan berisik nih nanti. Kepala double dot. Mantap. Hampala termasuk keluarga Cyprinidae. Sama seperti ikan mas, tapi bedanya ia adalah pemburu alami.
Tubuhnya yang panjang memudahkannya saat bermanuver dan mengejar mangsa di aliran sungai yang deras. Di habitatnya, populasi hampala juga menjadi indikator kalau sungai masih sangat terjaga. Mancing mania strike back. Mantap. Umpan crank yang saya gunakan ini dapat berenang hingga ke dasar sungai. Cuma cukup beresiko karena bisa terangkut batu atau batang pohon di dasar. Tak butuh waktu lama, hentakan dan tenaga brutal langsung saya rasakan. Strike! Hentakan kuat mendadak diam, seperti menggigit sesuatu yang berat dan mati. Strike. Bisa kan? Bantu. Banyak pemancing yang bilang sensasi ini seperti menarik kayu yang tersangkut di dasar. Namun saat mulai muncul di permukaan, semuanya langsung berubah. Yang dangkal aja ya? Sana ya? Ada dangkal. Ikan mulai berontak liar dan penuh tenaga. Saya yakin kail menancap dengan sempurna, namun ikan harus segera saya amankan. Rasa lelah menuju hulu seolah terbayarkan. Saya berhasil mengangkat target ikan purba kita, yaitu Bagarius. Bagarius, target saya nih strike back mania. Akhirnya, tadi saya kira nyangkut. Ternyata size-nya lebih gede daripada yang tadi nih. Ikan predator purba seperti Bagarius memang menghuni sungai-sungai dalam di Kalimantan. Tenaganya sangat khas, diam saat di bawah tapi meledak saat mendekati permukaan. Sebuah jackpot strike yang tak akan saya lupakan. Bagarius Girelli. Oh, size-nya lumayan. Mancing mania strike back. Mantap. Perjalanan kali ini terasa begitu menantang. Sungai yang deras dan banyaknya jeram jadi tantangan tersendiri. Salah satu perahu tim liputan Mancing Mania Strike Back karam. Vikas, salah satu kru dari Mancing Mania, sampai ada yang terbawa hanyut. Nah ini kita udah ke pinggir, ada barang-barang yang hanyut tuh di sana. Nanti diambilin sama motorisnya nih, kapal yang satunya kebalik, jadi diamankan dulu. Mudah-mudahan barang-barangnya bisa kita ambil di sini ya. Ini reporter saya nih, tadi kebalik, tapi berhasil berenang ke pinggir. Perahunya terlalu pinggir, kena batu. Posisinya begini nih, jadi ini batu nih. Airnya masuk dari belakang. Ini air masuk dari belakang. Berat, masuk. Akhirnya balik karena kena harusnya kencang. Syukurlah tak ada korban jiwa dalam musibah kali ini. Kita udah setengah jalan nih sebenarnya nih. Udah pas jam 12 siang. Ada tas panjang, Pas jam 12 siang, hitam. kita juga pas sudah setengah jalan. Kayaknya tengah Karena malam. di sini harusnya perjalanannya kita itu dari pagi sampai sore. Kita sore nanti nyampe di shelter yang pertama. Mantap, oleh fireman tas itu. Nampaknya perahu yang karam tadi tak bisa melanjutkan perjalanannya. Mesin tak bisa menyala sehingga butuh perbaikan. Kami pun akhirnya dijemput oleh kapal pengganti yang lebih besar. Nih kapal penggantinya udah datang. Kapal pengganti lebih gede, lebih panjang sudah mendatang. Sepanjang perjalanan ke hulu, saya selalu terbayang oleh ikan target kedua kami, yaitu kaloi merah.
Ikan ini adalah predator khas Sungai Kalimantan yang masih bisa bertahan di habitat aslinya. Tapi, apakah ini hanya mitos belaka bagi saya atau menjadi sebuah keberuntungan? Dan perjalanan ini akan menjawabnya. Setelah melawan arus selama beberapa jam, akhirnya sampai juga kami di cabang anakan lainnya dari Sungai Mandai ini. Nah, ini sekarang saya udah di ujungnya Sungai Mandai. Ini hulu paling atasnya nih. Jadi ini ada percabangan sungai lagi. Di sana Sungai Mengao, di sini Sungai Kari. Nah, saya mau cobain Sungai Kari nih. Kalau Sungai Kari airnya bening, nggak merah. Kalau Sungai Mengao itu masih merah juga, sama kayak Sungai Mandai. Jadi ini kita udah di paling hulunya nih. Semoga ada sambaran yang memikat hati. Mantap. Tanpa membuang waktu, saya pun langsung melempar umpan ke sungai. Menggoda predator yang bersembunyi di balik batu dan riak air. Dan predator pun menyambar dengan umpan saya. Strike! Sensasi tarikan ikan arus deras begitu candu Strike Back Mania. Tarikan ikan yang melawan, berpadu dengan arus sungai, membuat benteng pertahanan saya harus kokoh. Tekanan perlahan mulai berkurang. Dan saat permukaan air pecah, barulah terlihat jelas kalau seekor hampala berukuran besar berhasil saya kalahkan. Nah, ini hampala macrolepidota. Dia makannya ini predator, ini mulutnya kan besar tuh. Dia nggak punya gigi, tapi di dalamnya rahangnya itu sangat kuat. Bisa mencahin cangkang kepiting, cangkang udang. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tak mau kalah, Ion langsung coba melempar dengan cara landbass. Teknik casting dengan umpan minnow ini terus dimainkan. Ia membaca arus, mencari celah di antara pusaran untuk memancing predator keluar dari persembunyiannya. Dan tiba-tiba, hentakan keras datang tanpa aba-aba. Strike! Dilihat dari tarikannya, kali ini nampak berbeda. Langkah Ion harus lebih sigap, tenaga harus lebih siap dan ekstra. Ikan terus terbawa arus, membuat perlawanan semakin sulit dikendalikan. Di arus deras seperti ini, tenaga ikan memang bisa bertambah hingga 2 kali lipatnya. Jadi satu kesalahan kecil saja bisa tak membuahkan hasil. Seekor hampala besar berhasil ditepikan. Mantap! Hampala adalah predator sungai dengan kecepatan sergap yang luar biasa. Mereka mengandalkan kecepatan dan refleks, bukan kekuatan rahang atau gigi tajam. Sungguh sensasi yang luar biasa bagi Ion. Lubuk dalam selalu jadi tempat yang paling potensial. Arusnya tenang di permukaan, tapi di dasarnya menyimpan banyak misteri. Umpan cacing kembali menjadi andalan. Sederhana, tapi justru itu yang kerap kali berhasil. Tak butuh waktu lama, hentakan terasa di ujung joran. Fish on! Tarikannya kali ini terlihat cukup kencang, beda dari sebelumnya. Arus dan tenaga ikan berpadu membuat fight jadi lebih menegangkan. Ternyata seekor tengadak berukuran lumayan besar berhasil dinaikkan. Ikan tengadak yang masih satu kerabat dengan ikan tawes ini merupakan salah satu spesies asli Sungai Kalimantan. Mania Strike Back, mantap! Nah, ini kayaknya spotnya potensial nih. Sini ada lubuk, situ jeram, itu kayaknya airnya dalam. Jadi saya mau pakai lure yang mungkin bisa nyampe 2 meter nih, 1,5 sampai 2 meter. Saya nargetin coba ke kayu itu, karena itu pas di tikungan sungai. Harusnya ada ikannya di situ. Kita coba ya. Casting di spot seperti ini bukan hanya soal keterampilan melempar, tapi juga tentang membaca pergerakan air. Selain itu, saya juga harus memahami di mana letak ikan bersembunyi dan bagaimana cara memancing mereka untuk keluar. Crank ditarik perlahan.
Sesekali disentak ringan agar umpan bergerak. Dan tiba-tiba sambaran itu datang, keras dan mengejutkan. Strike! Apa nih? Tarikannya beda nih. Ya, coba. Tarikan kali ini jelas berbeda, membuat adrenalin saya begitu terpacu. Tarikan terasa berat, dalam dan penuh tenaga. Nampaknya ikan kembali berusaha masuk lagi ke bawah kayu, mencoba mencari celah untuk melepaskan diri. Kaloi. Kaloi bang. Kaloi merah. Fokus, keseimbangan, dan strategi harus saya jalani secara bersamaan. Kaloi. Kaloi merah. Bang, kaloi merah bang. Perlahan tekanan berkurang, tapi jantung saya tetap berdetak cepat, seolah tak mau kehilangan momen. Dan benar saja, sang ikan purba kaloi merah perlahan muncul ke permukaan air. Raut wajah bahagia saya langsung muncul seketika. Kaloi merah. Kaloi merah dari mantan. Mantap. Akhirnya. Mantap. Ikan kaloi merah merupakan spesies asli sungai-sungai Kalimantan yang sudah semakin sulit ditemui. Akhirnya target saya kali ini berhasil. Kaloi merah. Berhasil saya dapat ini. Strike back mania. Perjuangan yang gak gampang buat dapetin ikan ini. Ini ikan endemik Pulau Kalimantan. Saya masih kecil. Masih sekitar 2 kilogram aja. 2 atau 3 kilo lah paling. Dia bisa sampai belasan kilogram. Ikan ini cuma ada di Sungai Arus Deras Kalimantan. Buat ngedapatin dia, saya harus terbang ribuan kilometer, perjalanan darat berhari-hari, menginap di hutan berhari-hari nih, Strike Back Mania. Semuanya diuji, adrenalin, fisik. Cuman buat dapetin si kaloi merah, akhirnya saya berhasil. Ikan ini bukan hanya sekadar predator, bukan pula sekadar penghuni sungai, tapi simbol dari alam yang masih utuh. Perilakunya cenderung tenang, tidak agresif, tapi selalu waspada. Ia lebih sering bersembunyi di bawah kayu tumbang atau di sela akar pinggir sungai. Pertumbuhan ikan ini yang lambat membuat ia semakin sulit ditemui. Nah, ini kalau sudah dewasa, jenongnya bisa lebih besar nih, jenongnya. Kasihan sisiknya ngelupas kena treble hook. Tapi mudah-mudahan ikan ini masih bisa selamat. Ikan luar biasa dari jantung hutan Kalimantan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah puas mendapatkan ikan kaloi, sekarang waktunya untuk makan siang. Imin bertugas menyiangi ikan hampala hasil dari mancing tadi. Ikan dipotong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah untuk digoreng. Sedangkan Marcel bertugas mengiris bumbu rempah yang sudah disiapkan. Sekarang ikannya udah selesai, pakisnya juga. Bang Yun gimana pakisnya Bang Yun? Ya, tinggal sedikit lagi. 2 ekor hampala ini kayaknya udah cukup buat kita berlima ya Bang. Saya lapar nih. Pakis yang sudah dipetik dipotong menjadi beberapa bagian. Kemudian ditumis bersama bawang yang sudah mulai tercium wangi. Daun muda pakis yang melingkar dikenal dengan sebutan pucuk pakis. Bagian ini kaya akan serat dan zat besi, baik untuk kesehatan usus dan tulang. Ikan hampala tak hanya jadi incaran karena tarikan agresifnya, tapi juga karena dagingnya kaya protein, rendah lemak, dan mudah dicerna oleh tubuh. Udah matang nih. Hampala goreng garing nih ya Bang. Ya. Udah cukup garing nggak Bang? Udah lah kayaknya. Kita tiriskan minyaknya sedikit. Menggoreng ikan hampala agak kering dapat memudahkan kita saat memakannya, karena duri dari hampala tergolong cukup banyak. Strike Back Mania, hampala goreng dan sayur tumis pakisnya sudah matang. Jadi kita mau langsung makan aja nih. Udah lapar dari tadi ya Bang.
ada yang ngedayung perahu, ada yang nyelam-nyelam, nyelamatin lur yang nyangkut. Jadi waktunya sekarang kita makan. Saya mau cobain nih hampalanya. Makan siang saya kali ini benar-benar sangat nikmat. Rasa lelah setelah memancing dan mengangkat perahu rasanya hilang sudah. Rasa gurih ikan hampala dan sayur pakis langsung menambah semangat saya seketika. Nah, strike back mania. Ini ikan hampala dari Sungai Majang. Kalau digoreng renyah, rasanya luar biasa lah. Ikannya baru dapat di pancingan, sayurnya juga baru kita petik tadi barusan di pinggir sungai sama Bang Ion. Ditumis langsung sama Bang Ion nih. Luar biasa, juara rasanya. Mancing mania strike back, mantap!